Halo pemirsa setia on the spot, selamat malam. Kali ini saya mau mengajak Anda semua berkeliling menyaksikan langsung salah satu dari 7 keajaiban dunia yang baru. Yap, apalagi kalau bukan Komodo di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Sudah berpuluh-puluh tahun pemirsa saya pengen banget ke sini. Hampir 50 tahun akhirnya saya ke sini juga. Sesuai dengan namanya, tempat ini memang merupakan habitat asli dari kadal dinosaurus Komodo. Ya udah, langsung aja deh kita interview para Komodo. Maksud saya, kita let's go. Pulau Komodo! Woohoo! Ini adalah penemuan saya hari ini. Kalau Anda pemirsa, apa your everyday discovery lo? Komodo merupakan hewan endemik Indonesia. Penduduk Pulau Komodo biasa menyebut mereka dengan sebutan orang. Walaupun reputasinya cukup menyeramkan karena gigitannya mengandung bisa yang mematikan, Komodo tergolong hewan yang dilindungi. Tapi gak ada yang perlu dikhawatirin pemirsa saat Anda bermain ke sini atau ketemu langsung. Selama kita masih mengikuti instruksi dari para pawang atau para ranger di sini. Pagi, Pak. Pagi. Aduh, saya Robi, Pak. Dari Pak Isdan. Pak Isdan, ranger di sini? Ya, yang ranger di Taman Komodo di Lombia. Yang biasa untuk mendampingi ya, Pak ya? Iya. Nah, Bapak biasanya kalau misalkan mendampingi turis atau mungkin yang datang ke Pulau Komodo gitu, apa yang dibawa? Apa? Bawa pentungan atau apa? Kita bawa tongkat yang itu. Apa itu? Senjatanya kita. Ini bekalnya. Ya, ini saja senjatanya untuk ranger di sini. Pak, ini kalau saya dulu kecil ingat apel ya, Pak ya. Ini kenapa huruf Y gini, Pak? Atau bercabang dua? Ini kan kalau saya boleh pinjam satu ya, Pak ya? Boleh. Sambil meragak tadi. Kalau kenapa tongkat ini harus cabang? Sebenarnya tidak ada apa-apanya. Oke. Cuma untuk memudahkan kita kalau nahan Komodo kan sewaktu-waktu dia bisa menyerang. Kita bisa tahan pakai ini di tengkuknya lehernya. Kalau tidak cabang kan susah untuk menghambat. Oke. Jadi kalau memang kalau lagi Komodo lagi nyerang, lagi agresif, yang tahan adalah kita bisa tahan. Komodo hidup di padang rumput kering dan terbuka, yaitu sabana atau hutan tropis pada dataran rendah. Mereka cenderung aktif pada saat siang hari. Sejatinya, Komodo merupakan reptil penyendiri dan mereka hanya berkumpul bersama ketika makan maupun berkembang biak. Seperti saya suka sendiri. Dan Komodo pemirsa ternyata membutuhkan 3-5 tahun untuk menjadi dewasa. Dan mereka bisa hidup sampai dengan 50 tahun lagi. Di alam liar, Komodo biasanya memburu mangsa yang lemah atau sudah terluka. Dan mereka hanya butuh 1 gigitan saja untuk melumpuhkan mangsanya. Setelah mengintai mangsanya, Komodo akan memakan mangsanya yang tengah sekarat bahkan sampai berhari-hari. Mama jangan deket-deket dong. Tidak. Ini Komodo jantan. Ini jantan. Ukuran berapa, Pak? Ini ukuran 3 meter panjang itu. 3 meter? Iya, lebih kurang. Besar dong. Ya, ukuran paling besar sudah untuk di pulau sini. Ini sudah Komodo. Pak, ini karena memang pengalaman pertama saya deg-degan soalnya matanya dia ngelirik ke sini. Pak, kita di sini aja dah ya. Iya. Tutup matanya dan kita tetap saja waspada, Pak. Pemirsa, ini memang pengalaman pertama buat saya. Saya sejujurnya deg-degan. Dengkul saya lemes karena dia larinya kenceng banget ya, Pak ya. Dia punya kecepatan dalam 1 jam itu 18 kilo, tapi hanya lari lurus. Lari lurus, nggak belok-belok. Tidak bisa. Zigzag berat begitu. Ya, kalau zigzag. Itu dia. Dan ini momen yang sangat berharga dan kayaknya patut saya abadikan. Ya. Penjaga, di mana kamera saya? Penjaga. Terima kasih, Saudara. Saya mau mengabadikan dulu ya. This is my discovery. Maju lagi. Demi Anda saya mau maju lagi. Let's go. Saya baru saja memotret Komodo dalam jarak cuma 4 langkah kaki saya. Pemirsa, tahu nggak?
ternyata komodo itu nggak memiliki indera pendengaran loh. Meski memiliki lubang telinga seperti ini nih, lihat tuh. Tapi nih, ternyata mereka bisa melihat sejauh 300 meter karena retinanya hanya memiliki sel kerucut. Penglihatan mereka tuh kurang baik pemirsa di kegelapan malam, kayak ayam gitu deh. Komodo mampu membedakan warna, tapi nggak bisa membedakan objek yang bergerak. Kalau lidahnya melihat begitu kenapa tuh? Lidahnya itu kan untuk kayak deteksi makanan. Jadi dia punya penciuman lidahnya itu baru dia keluar pada saat dia jalan. Jadi kayak radar tuh. Nanti kalau dia rasa tercium bau itu dari kanan, dia nanti akan jalan ke kanan cari ya. Kalau misalkan di sebelah kanan, bau dari sebelah dia akan cari ke kanan, di kiri dan ke sebelah kiri. Jika dia perhatikan, komodo suka menjulurkan lidah. Tapi sebenarnya ia nggak memiliki indera perasa di lidahnya itu loh. Ia juga bisa mendeteksi keberadaan daging bangkai hingga sejauh 9,5 meter. Dia kalau kayak kecepatannya dalam berburu atau berlari itu ada beda nggak antara pagi dan malam? Pagi dengan sore berbeda. Karena komodo ini itu tadi binatang yang berdarah dingin. Kalau pada malam hari itu masih dingin. Sehingga kalau pagi tidak terlalu cepat. Kalau pagi hanya 16 kilo per jam. Ini hasil penelitian. Tapi kalau sore hari 22 kilo, makanya kalau dirata-ratakan 18 kilo per jam itu sudah. Itu kecepatan ya, kecepatan. Cuma itu lari lurus. Ada fakta unik lagi nih. Dengan bobot sebesar itu, rupanya komodo memiliki kebiasaan menelengkan kepalanya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri ketika berjalan pemirsa. Dan ternyata itu nggak lain dengan menggunakan bantuan angin. Boleh tunjukin buntutnya nggak? Ya saya pinjam boleh. Jadi sebenarnya kalau buntutnya ini panjangnya itu sama dengan badannya. Kemudian butut ini juga senjata buat dia. Bisa dia kibas juga. Jadi kalau posisi begini dia akan kibaskan ke sebelah sana. Betul. Kita jangan berdiri di sebelah sana ya. Nah, harus di sini kalau memang mau ini selamat dari bututnya. Sebagai ranger apa pernah kekibas nggak? Atau ada? Saya belum pernah, cuma teman saya pernah gitu. Pernah kekibas? Iya. Tuh mukanya ngeliatin kita dia. Oh, disadar kamera Pak. Iya. Nah jadi memang kalau kibasan itu bisa sampai bikin jatuh kali Pak? Iya, kalau kayak rusa babi itu bisa patah kakinya itu. Komodo juga dapat berenang dengan baik dan dapat menyelam hingga kedalaman 4,5 meter. Saat masih kecil nih, komodo tuh bisa manjat pohon menggunakan cakarnya buat menghindari diri dari predator. Atau bahkan komodo dewasa yang kerap memangsa mereka yang masih kecil-kecil. Saat berada di kelompoknya, biasanya komodo yang paling besar akan makan terlebih dahulu. Dan selain itu, komodo jantan terbesar biasanya akan menunjukkan dominasinya melalui bahasa tubuh. Nah, sedangkan komodo yang ukurannya sama akan berkelahi mengadu kekuatan hingga salah satunya kalah dan mundur. Ada kalanya nih ya, yang kalah itu justru akan terbunuh loh dalam perkelahian dan dimangsa oleh pemenang. Setelah proses makan, komodo akan berjalan menyeret tubuhnya yang kekenyangan pemirsa. Yang pasti mereka nggak pegang-pegang perutnya, namun mereka mencari sinar matahari buat berjemur dan membantu proses pencernaan. Karena jika si komo nggak berjemur, maka makanan tersebut dapat membusuk dan akan meracuni tubuhnya sendiri. Oh gitu toh, dan berjemur biar kayak bule standing. Semua ini pemirsa disebabkan karena proses metabolismenya yang lambat. Komodo besar bisa bertahan hidup hanya dengan 1 kali makan dalam 1 bulan. Pemirsa tuh sadar nggak sih? Sebenarnya dalam diri kita tuh ada jiwa reporternya loh. Karena setiap hari kita pasti menemukan hal-hal berharga. Nah, jangan disimpan sendiri dong temuan yang hal-hal menarik di sekitarmu. Share ke semua orang. Karena siapa tahu jadi inspirasi dan berguna buat orang lain. Jadi, apa your everyday discoveries, no? Pak Iji, saya nyariin Bapak dari tadi. Lagi ngangon, Pak. Mau dibawa ke sawah atau gimana nih? Ini mungkin dia mau ke pantai. Oh, dia mau ke pantai. Terima kasih banyak ya, Pak ya.
sudah bantu melestarikan ini kekayaan dunia ini ya. Pokoknya harta dunia nggak boleh punah sampai kapanpun. Sekali lagi pesan saya sama Pak Iji, jika Anda memburu babinya, memburu rusanya, berarti Anda juga ikut membunuh komodonya. Pemirsa, udah banyak banget ya momen petualangan saya hari ini. Kayaknya lebih seru kalau saya upload langsung ke microsite Simpati, biar bisa jadi inspirasi untuk banyak orang. Dan Anda pemirsa juga bisa kok, siapa tahu bisa menangin hadiah perjalanan seru yang sesuai dengan minat Anda. Caranya sebenarnya gampang banget. Tinggal abadiin aja hal-hal yang menarik di sekitaran Anda dan kehidupan Anda sehari-hari, mulai dari fashion, makanan, travel, seni, musik, film, sport, sampai teknologi dalam bentuk video, foto, atau mungkin juga audio. Nah, tadi foto-foto saya sudah lumayan banyak di sini, tapi karena lumayan panas, saya mau nyari tempat yang berteduh dulu di sana buat upload langsung ke microsite Simpati. Let's go. Caranya, masuk ke telkomsel.com/youreverydayDiscovery. Sign in di sana dan isi data yang diminta. Pilih deh salah satu dari 8 kategori yang ada. Dan jangan lupa ya, tuliskan juga judul tentang cerita dan kisah inspiratif kamu. Lalu submit. Nah, selesai deh. Nah, kalau kamu pengen tahu gimana yang udah submit di Your Everyday Discoveries, ini ada video terbaik dari pemenang mingguan untuk masing-masing kategori. Tunggu apa lagi? Abadikan setiap peristiwa apapun di sekitar kita yang kita anggap menarik, terus buruan kirim ke telkomsel.com/youreverydayDiscovery. Karenamu, Indonesia menemukan. Nanti sekarang kita langsung berangkat Pak ke tujuan selanjutnya ya. Let's go, Mas.